Oke, kita kembali lagi ke studio Sobat Resah. Kali ini kita di outdoor. Kita sebenarnya sama juga, tadi malam juga di outdoor. Cuman tadi malam itu kita sempat terjeda karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita berdiskusi lagi dengan Bang Gojin. Bang, Siap. Lanjut ya part 2 ya. lanjut part 2. Tapi saya mau masih berkaitan dengan yang semalam, Bang. Ada runutan lah begitu. Nah, kalau tadi malam itu kan kita sudah sampai pada orang Indonesia memiliki keturunan di Belanda. Dalam hal ini orang-orang Ambon, yang pada konteksnya bahwa orang-orang naturalisasi pemain timnas itu punya darah Indonesia, yaitu salah satunya darah Ambon. Ya, kok bisa gitu? Ya, kok bisa kan? Ini kan tentunya pasti ada persinggungan dulu pada masa lampau kan. Oh iya. Nah, itu gimana sih proses apa ya disebutnya itu pertemuan itu sehingga punya keturunan antar negara ini? Itu nah itu juga pemirsa banyak yang kurang tahu, banyak yang nggak tahu lah tentang. Ya, memang orang tuh hanya sekedar cukup tahu gitu aja. Cukup tahu naturalisasi saja. Nggak tahu tuh akar sejarah itu gimana, kok bisa ada keturunan kayak gitu. Orang cenderung tahu masa bodoh, mungkin saya lihatnya masa bodoh. Kita cuma melihatnya ada keturunan, ada proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tanpa bertanya, tanpa ada pertanyaan lah tentang loh kok bisa ada orang yang berdarah Indonesia yang notabene dari Maluku, Jawa Tengah, Aceh, bahkan di pemain timnas itu. Iya. Yang mau kita bahas ini kan yang ditanyakan oleh sahabat Sahrul ini soal ada pemain naturalisasi yang datang dari Ambon. Ya. Sebagian yang dari Ambon. Kok bisa ada orang Ambon di Belanda? Ini ceritanya gimana? Ya, gitu. Nah, lanjut semalam kan sudah saya singgung. Semalam itu bahwa ada proses sejarah yang bisa dikatakan ini masuk dalam kategori sensitif gitu ya. Sejarah kelam lah bangsa Indonesia ketika proses pembentukan atau proses pembangunan bentuk negara. Kan kita merdeka 1945 itu bentuk negara kita adalah Republik Indonesia. Presidensial. Namun pada perjalanannya ada intervensi Nietzsche yang kita ketahui. Perang 10 November atau di kalangan NU disebut dengan pertempuran resolusi jihad, lahirnya resolusi jihad itu. Itu menjadi titik awal ada intervensi asing, khususnya NISA, itu Inggris, Amerika, dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Dan pada akhirnya pada konferensi meja bundar, walaupun banyak pertentangan dari tokoh-tokoh nasional waktu itu, termasuk Tan Malaka yang menolak tentang bagaimana kita berunding, kita bangsa yang merdeka tapi berunding dengan penjajah kan, penolakannya jelas. Dan pada kulminasi terakhirnya berubahlah format bentuk negara Indonesia, yaitu negara Indonesia Syarikat, dengan adanya negara-negara bagian di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di bawah negara Republik Indonesia Serikat. RIS. Nah, ada negara Indonesia Timur atau disebut dengan NIT yang semalam sudah agak saya singgung sedikit. NIT. Pada satu kasus mungkin ada intervensi Belanda di Maluku atau Ambon. Maluku lah khususnya, Maluku Selatan, mengatakan bahwa tidak menerima bentuk negara Indonesia Serikat. Mereka ingin berdaulat seutuhnya. RMS itu. Terjadilah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pada ujungnya, nah ini pemirsa banyak yang belum tahu. Ini kita sedang menelusuri kenapa ada naturalisasi banyak pemain yang notabene dari Ambon. Nah, itu di sini akar sejarahnya. Jadi NIT ini berdiri hanya Maluku saja yang tidak menerima. Kan negara Indonesia Timur itu ada Sulawesi, ada NTT, Papua.
dan Maluku. Pokoknya Indonesia bagian timur lah. Itu masuk dalam negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, Maluku ini tidak menerima, yang kemudian pada akhirnya mereka menolak menyatakan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kemudian bersama-sama dengan para tentara Belanda yang tersisa di Indonesia yang kita kenal dengan NIT, Kenil. Tentara yang dibentuk atau menjadi bagian daripada penjajahan Indonesia ini sama-sama pulang. Tahunnya sekitar 1950 penolakan itu, pemberontakan itu, dan eksodusnya tahun 1951 bulan Februari yang kita temukan. Ya. Nah, eksodus besar-besaran, jumlahnya cukup besar itu. Jumlahnya warga Maluku Selatan yang eksodus dalam pengertian lain bahwa tidak menerima Indonesia, kemudian memilih kewarganegaraan Belanda, lalu keluar dari Indonesia menuju Belanda. Nah, itu dilepas di Pulau Jawa sekitar 12.500-an orang. 12.500-an orang. Cukup banyak. Iya. Rakyat Indonesia di daerah Maluku yang tidak menerima Republik Indonesia Serikat, kemudian lebih memilih kewarganegaraan Belanda bersama-sama dengan para pasukan Kenil ke Belanda. Sehingga sampai sekarang keturunannya itu yang kemudian dinaturalisasi oleh PSSI. Oke. Sebut saja siapa? Erick Thohir. Enggak dong. Siapa? Yang dinaturalisasi, pemainnya. Pemainnya itu salah satunya di jajaran direksi manajer kalau nggak salah. Dia itu adalah siapa namanya? Legenda Ajak, salah satu legenda Ajak yang direkrut oleh Erick Thohir masuk dalam jajaran pencari bakat dari timnas. Nah, itu juga keturunan dari Maluku. Juga disinyalir beliau ini, nanti pemirsa cari sajalah. Beliau ini juga anggota RMS di Belanda. Di Belanda juga masih ada itu anggota RMS itu masih hidup. Nah, ini walaupun sensitif, coba kita agak kasih gambaran saja pengetahuan bahwa kenapa ada orang Belanda berketurunan Maluku, kira-kira begitu. Ada sangkut pautnya dengan sejarah kelam bangsa Indonesia. Begitu loh. Akar sejarahnya kira-kira ya. Iya. Cuman kan itu tadi itu Bang, bahwa anekdot yang mengatakan kaitan dengan jiwa nasionalisme karena mereka disumpah itu jadi seolah-olah mereka itu yang paling nasionalis daripada kita yang dari lahir itu, yang sudah pada video sebelumnya udah kita bahas itu kan. Mereka lebih mengklaim bahwa saya disumpah loh, atas nama Pancasila, atas nama keyakinan saya untuk warga Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia belum pernah bersumpah. Oh, ternyata tadi teori apa? Yang itu pengakuan terhadap warga negara itu. Teori apa namanya tuh? Ius Sanguinis sama Ius Soli, bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan pertama Ius Sanguinis itu yaitu ditentukan oleh trah keluarga darah orang tua gitu. Garis keturunan. Terus kalau misalkan Ius Soli itu kan status kewarganegaraan yang ditentukan di mana tempat seseorang itu dilahirkan gitu kan. Jadi sebenarnya kan kita yang memang tidak pernah bersumpah sekalipun, karena memang pada dasarnya negara Indonesia menggunakan konsep Ius Sanguinis, maka kemudian secara otomatis kita bagian daripada betul, diakui menjadi warga negara. Karena memang kita kalau bikin KTP itu kan nggak ditanya lagi kan? Ya betul. Karena sudah berdasarkan berkas-berkas yang lain. Nah, apakah Belanda itu juga menggunakan paham atau konsep yang sama dari Indonesia? Belanda pun sama menggunakan Ius Sanguinis. Jadi makanya kalau misalkan mereka kalau mau menjadi warga negara Indonesia, seharusnya apa istilahnya itu, mereka bersumpah. Karena apa? Karena negara mereka pun menggunakan sistem itu, mengakui keturunan dari keturunan siapa? Keturunan siapa gitu. Kalau misalnya begini, kalau misalnya yang dari Belanda ini, dari negara Belanda menggunakan konsep Ius Soli, itu gimana tuh prosesnya nanti kira-kira?
Kalau misalkan dari Belanda itu menganut paham ius soli, berarti status kewarganegaraan itu artinya karena mereka kan lahir di sana. Berarti Oh. secara tidak langsung memang orang tua dan mereka sekaligus kan lahir di sana sebenarnya. Ya contoh seperti Martin Paes lah itu. Iya. Martin Paes itu kan tidak ada darah Indonesia. Dia itu murni Belanda. Dia murni Belanda kalau nggak salah ya, Martin Paes. Nah, cuman kalau kaitannya dengan status kewarganegaraan juga kan ada beberapa aturan yang mengatur bahwa ketika umur dia 17 tahun atau 19 tahun lah. Jika dia mau berpindah warga negara boleh, tapi dalam taraf umur yang segitu gitu. Nah, itu sudah pemberlakuan pengakuan status warga negara terhadap seseorang menggunakan aturan lain gitu. Umur yang menjadi patokan atau takaran. Siap. Nah, kira-kira efek lah. Kalau saya ingin nanya ke abang itu persoalan efek naturalisasi ini. Karena kan sebagian warga negara Indonesia atau pemain asli Indonesia itu kan justru tidak mendapatkan ruang yang begitu secara kuantitas gitu ya. Ada perbandingan yang timpang gitu. Jadi lebih dominan itu ya warga negara ya natural tadi gitu. Naturalisasi tadi. Bisa. Oh, maksudnya ini efeknya ke kita, ke pemain-pemain kita. Ya saya rasa itu wajar saja. Kenapa kemudian? Karena memang di banyak negara timnasnya itu melakukan proses naturalisasi. Cuman ada efek ya yang menjadi perdebatan di nasional soal timnas, di mana perhatian terhadap pemain lokal itu kurang. Sedangkan ketika ada berita yang tentang Coach Nova, ada bisikan dari Coach Sintayong itu tentang ada bahasa lah dari Coach Sintayong kepada Nova bahwa jaga pemain lokal kita. Artinya secara tidak langsung Coach Sintayong juga sedikit kurang menerima tentang proses naturalisasi. Sedikit lah kalau ada bahasa. Memang betul ada bisikan itu kepada Coach Nova. Tapi yang jelas saya pahaminya, yang kita tangkapnya itu ini adalah proses batu loncatan sih kalau saya lihat. Bung Erick Thohir ini ingin menaikkan grade level permainan dan level kualitas sepak bola Indonesia ini kepada taraf tertentu dengan satu pendekatan itu. Nah, ini bisa dikatakan judi ini, perjudian besar. Dia sedikit mengesampingkan pemain lokal yang notabene katanya adalah kualitasnya tidak grade A. Lalu memilih pemain naturalisasi yang bisa mendompleng peringkat Indonesia ke atas, kira-kira begitu targetnya. Masuk dalam 100 negara dengan kualitas timnas terbaik. Ya, pendekatan itu juga boleh-boleh saja, sah-sah saja karena ingin menaikkan pamor sepak bola Indonesia. Cuma yang tadi yang disayangkan oleh beberapa analisis sepak bola juga tadi yang ditanyakan oleh Pak Sahrul bahwa efeknya terhadap pemain lokal. Bisa saja kita melihatnya dari positif dan negatif. Pertama, adanya pemain naturalisasi bisa menjadi media atau tempat pembelajaran pemain-pemain lokal tentang mentalitas, tentang skill, tentang kapasitas dan kapabilitas dia menguasai bola, membawa bola, mengirim bola, atau pemahaman dia tentang sepak bola dari Eropa ya. Khususnya Belanda. Nah, itu bisa dijadikan bahan pembelajaran, juga spirit untuk para generasi muda Indonesia. Yang minusnya mungkin dari sisi negatifnya mungkin ada rasa kurang bangga ada rasa kurang puas diri terhadap pemain sepak bola kita, bahwa kok kita memenangkan segala hal, naik peringkat bukan orang asli kita, bukan orang Indonesia tapi orang Belanda. Itu mungkin sisi negatifnya. Atau pemain-pemain lokal kita kurang pede ketika masuk di sana karena mereka merasa termarginalkan atau tersisihkan dengan kualitas yang seadanya. Tapi melihat dari pola yang dibangun oleh Coach Sintayong kemudian diteruskan oleh Patrick Kluivert, apa yang dilakukan Coach Sintayong juga betul, apa yang ini juga Coach Nova juga bagus. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana caranya setelah periode naturalisasi ini berakhir dan
Oh, sambil dorong. Ya. Tolong bantuin dorong. Nah. Yang pada akhirnya yang menjadi poin di sini, poin naturalisasi pemain timnas ini, kita bukan sok tahu nih ya. Ini karena ada ketersinggungan tadi sama anekdot semalam ya. Jadi kita mencoba untuk membahas timnas. Poinnya positifnya yang harus kita ambil dari metode atau pendekatan yang dipakai oleh Erick Thohir untuk melakukan proses naturalisasi ini adalah bagaimana ini menaikkan mentalitas, menaikkan derajat, ya bisa dikatakan begitulah, pamor sepak bola Indonesia ke atas, kemudian menjadi kebanggaan bagi Indonesia, sehingga mempengaruhi psikologis dan kondisi mentalitas para generasi atau regenerasi kader, regenerasi pemain timnas Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti kita sudah tahu nih poin mengenai naturalisasi itu. Karena memang di sisi lain juga sebenarnya pemain asli timnas yang dari negara Indonesia juga ikut terupgrade nantinya kan, beriringan dengan proses naturalisasi ini. Dan kemudian tadi yang sejarah yang sudah kita bahas, posisi RMS pada waktu itu yang kemudian memilih untuk ke Belanda, itu juga hanya sekedar informasi sejarah saja bagi pemirsa yang mungkin belum tahu akar sejarah kenapa sih kok ada keturunan Indonesia yang ada di Belanda sana. Kaitannya dengan Maluku tadi sudah kita jelaskan, itu bukan bermaksud untuk mau memperkeruh dan memperuncing kondisi konflik sejarah pada waktu itu, enggak, tetapi kita hanya sekedar clear, mumpung karena ada Abang Gojin yang memang paham kan ya Bang ya. Ya kalau enggak kan pasti kebingung juga masyarakat, apalagi saya kan. Makanya maksudnya ya kita hanya menggali, menelusuri saja, tidak ada maksud apa-apa ya. Bahwa adalah singgungan sejarah tentang hal itu. Yang jelas kita cuma menyampaikan bahwa kita optimis tentang proses naturalisasi dan soal kondisi nasionalisme pemain itu sudah clear lah, sudah Pak Erick Thohir ini sudah jalan yang benar dan kita sudah mengakui bahwa ini salah satu jalan terbaik bagi timnas Indonesia. Dan soal nasionalisme saya sampaikan bahwa tetap kita menjaga rasa kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal apapun kita harus menerima kenyataannya. Betul. Maksudnya menerima bahwa kita harus bangga menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.